Nah, pada ayat ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang senantiasa mengejek dan kemudian mencemooh dengan mereka berkata bahwa innala na'rifur rahman illa rahmanal yamama. Kami tidak kenal siapa Rahman itu. Jadi mereka meledek Nabi, mengejek Nabi. Yang aku kenal Ar-Rahman itu adalah Rahman Yamama. Yang dimaksud adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab ini tokoh dan pimpinan orang-orang munafik. Kalau Allah kenal, kata mereka, cuma musyrik mereka. Apa humul ghalibun ketika seperti itu? Maka apakah mereka yang akan menang? Jawabannya Allah tidak. Yang akan menang adalah Nabi dan para sahabatnya serta orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka tetap saja akan kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim Surah Shofat ayat 75, halamannya halaman 448. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhum falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil 'azim. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم Itu tanda mim, itu tanda atau rambu untuk menunjukkan waqaf lazim. Makanya di sampingnya ada tulisan waqaf lazim. Ada. Ya. Tanda rambu mim ada dua macam di dalam Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran. Ada yang mim seperti itu, tapi kemudian ada mim yang kakinya ke bawah. Ada yang mim begini, ada mim begini. Itu bisa diperhatikan dalam mushaf Al-Quran. Kalau mim yang begini, ini artinya waqaf lazim. Kalau mim yang begini menunjukkan bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa. Nanti kalau ketemu kita jelaskan tentang mim yang kakinya ke bawah. Kalau ini yang di atas mim kakinya ke samping, itu menunjukkan bahwa bacaan di situ harus atau wajib berhenti. Makanya waqaf lazim namanya.
Di sampingnya ada tulisan waqaf lazim. Hal-hal remeh kedengarannya atau kelihatannya seperti itu, tapi itu rambu-rambu. Jangan kemudian kita anggap itu sebagai sesuatu yang remeh, sehingga lalu begitu saja, berlalu begitu saja. Di antara adab membaca Al-Quran antara lain itu memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا
falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaa'ul mubin wa fadaynahu bizibhin 'azim وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim halaman 325 halaman 325 surah Al-Anbiya ayat 42. Surah Al-Anbiya halaman 325 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah beberapa
kembali dalam kajian Al-Quran, meliputi tartilnya, meliputi cara-cara bacanya, meliputi pemahaman terhadap makna dan kandungan ayat-ayatnya. Semoga saja dari pertemuan ke pertemuan yang lain akan membawa hal-hal yang positif bagi diri kita, akan membawa perubahan-perubahan kepada diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan-peringatan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah yang selama itu tidak pernah memberi perhatian sedikit pun kepada Al-Quran, dan karena itu kemudian tidak mempercayai risalah dan keutusan baginda Rasul Muhammad SAW. Pada ayat 40 dari surah ayat ini, Allah menyatakan dengan tegas bahwa azab yang akan turun itu datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada woro-woro, ya betul, woro-woro, pemberitahuan ya. Saya perlu belajar bahasa Jawa. Woro-woro. Tanpa ada woro-woro, tahu-tahu azab itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tiba-tiba, secara mendadak. Satu contoh, misalnya tsunami di Aceh, itu nggak ada pemberitahuan apa-apa, tidak ada woro apa-apa. Padahal waktu itu menurut ceritanya jam-jam 9 itu Pak Camat dan pegawai-pegawainya masih olahraga. Yang korbannya lebih daripada 200.000 warga. Tanpa woro-woro, tanpa pemberitahuan, secara tiba-tiba, secara mendadak datang. Terlepas apakah itu ada orang mengatakan itu karena musibah, atau itu karena peringatan, atau justru ada yang mengatakan itu azab dari Allah karena di Aceh itu banyak orang-orang tanam narkoba, ya tanam ganja, orang Aceh. Apalah dugaan orang terhadap peristiwa itu. Yang paling terbaru adalah ini COVID selama 2 tahun. Kita banyak mengorbankan kekurangan-kekurangan harta, anggaran-anggaran negara diturunkan untuk mengatasi COVID ini, sehingga pembangunan-pembangunan yang lain terbengkalai. Dan alhamdulillah Allah kemudian menunda azab lebih parah lagi, sehingga sekarang sudah mulai mereda. Karena sudah mereda, kemudian ada tagline dari pejabat-pejabat bangkit lebih cepat, macam-macam. Mulai soke. Nah, pada ayat ini diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul, katakan wahai Nabi Muhammad." Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Ini qul ini kata perintah, fi'il amar. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang senantiasa mengejek dan kemudian mencemooh, dengan mereka berkata bahwa inna la na'rifur rahman illa rahmanal yamama. Kami tidak kenal siapa Rahman itu. Jadi mereka meledek Nabi, mengejek Nabi. Kami tidak kenal Ar-Rahman. Yang aku kenal Ar-Rahman itu adalah Rahman Yamama, kota Yamama. Yang dimaksud adalah Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab ini tokoh dan pimpinan orang-orang munafik. Yang aku kenal Ar-Rahman ya Musailimah itu Al-Kadzdzab, yang bohong, yang pembohong itu. Yang lainnya aku tidak kenal.
mereka. Cuma musyrik mereka. Kenal Allah, percaya pada Allah, cuma mereka musyrik. Di samping menyembah Allah juga menyembah berhala. Malah kalau mau bepergian itu, busur anak panah itu ditaruh di pintu Ka'bah. Kemudian tanpa melihat, tanpa diberitahu, kemudian cabut. Kalau lihat ini, tidak boleh bepergian. Jadi itu cara mereka. Nah sekarang masih ada sisa-sisanya itu yang begitu itu. Masih ada. Dan itu perlu kita kurangi. Kalau bisa tidak usah 1 kali 2. Nah, misalnya sanatan, nyunteng itu sekarang kan sudah mulai berkurang, banyak berkurang. Jadi ganti generasi yang baru. Apalagi sudah banyak santri-santri di pelosok-pelosok desa, itu sudah mulai berkurang. Baik, kul katakan wahai Muhammad kepada mereka yang selalu mengejek engkau, mengejek Al-Quran, tidak percaya terhadap peringatan Al-Quran. Apa isi perintah oleh Allah untuk dikatakan kepada orang-orang musyrik Mekah itu? Man yaklakum bil-laili wan-nahar, siapakah gerangan yang dapat memelihara engkau bil-laili di waktu malam, ketika engkau enak-enak tidur pulang, sedang istirahat? Siapa yang menjaga kalian? Padahal pada waktu malam itu lebih berbahaya dibanding dengan waktu siang. Sihir datangnya waktu malam, mulai maghrib sampai menjelang subuh. Itu waktu sihir. Orang-orang yang tukang sihir itu kerjanya malam. Kalau siang tidur mereka. Dan hal-hal yang membahayakan, pencuri waktu malam, pelondongan itu waktu malam, penyakit itu waktu malam. Ini diperintah Rasulullah SAW untuk mempertanyakan ini kepada orang-orang musyrik Mekah. Siapa yang menjaga kalian ketika kamu pada waktu malam sedang istirahat, nyenyak, sedang tidur? Siapa yang menjaga kamu? Jangan beda angkai orang-orang mau masuk ke telinga, maksa tak mau. Siapa yang menjaga kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wan-nahari, dan siapa pula yang menjaga engkau? Wan-fin-nahari, waktu siang hari, ketika kamu sibuk dengan aktivitas, dengan berbagai aktivitas, sedang kamu sibuk, siapa yang menjaga engkau, melindungi engkau dari keselamatan engkau? Ada yang kerja di sawah, ada yang buka di pasar, ada yang ke kantor, macam-macam aktivitas manusia. Siapa yang menjaga mereka itu pada siang hari? Minar Rahman, dari adab Allah Ar-Rahman yang maha belas kasih. Ini kelihatannya kontras ya. Ar-Rahman, sifat Allah yang maha belas kasih, tapi kemudian di sini menyebut adab, siksa dengan belas kasihnya nggak ketemu. Siksa adab Allah dengan belas kasihnya kan nggak ketemu. Itulah sebabnya antara lain alasan kenapa surah At-Taubah itu tidak diberi bismillah. Surah Taubah itu tidak ada bismillahnya, maka tidak boleh dibaca bismillah di awalnya. Bara'atum minallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Itu tidak boleh dibaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu di situ mengandung sifat belas kasih Allah. Sedang At-Taubah itu bercerita tentang peperangan. Nah, sedang peperangan itu saling membunuh. Jadi kontras, sama dengan ini. May yaklakum bil-laili wan-nahari minar Rahman, siapa yang menjaga kalian, menjaga engkau di waktu malam ketika kamu istirahat tidur nyenyak, wan-nahari di waktu siang ketika engkau sibuk dengan berbagai aktivitas. Siapa yang menjaga itu? Minar Rahman, dari adab Allah yang maha belas kasih. Azab maha belas kasih. Rahasianya apa di sini? Rahasianya adalah ketika adab itu ditunda, itu bukan karena
pengaruh dari Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Ketika Adam itu ditunda oleh Allah, itu bukan karena pengaruh dari Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Penundaan itu semata-mata karena belas kasih Allah. Ketika Adam ditunda oleh Allah, tidak diturunkan, itu semata-mata karena belas kasih Allah. Tujuannya apa? Agar supaya mereka ditunggu apakah mereka mau sadar dan mau bertaubat dan itu Allah masih belas kasih ditunda. Nah, kita juga begitu. Tidak dibinasakan bukan karena apa-apa. Kalau maksiat kemudian terus merajalela, tidak ingat pada peringatan-peringatan Al-Quran, jangan menduga itu karena upaya manusianya, tapi karena belas kasih Allah sehingga Adam itu ditunda turunnya. Nah, ini kaitannya rahasia kenapa berbicara soal Adam, tapi kemudian Allah menyebutkan sifat belas kasihnya. May yaklaqum bil-laili wan-nahari minar rahman. Bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Sesungguhnya mereka itu an dzikri rabbihim, dari peringatan Tuhannya, yakni Al-Quran, mu'ridun, yaitu berpaling, tidak memikirkan Al-Quran, sedikit pun tidak terbersit di hatinya untuk berpikir tentang Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami makna Al-Quran, memaknai peringatan Allah yang disampaikan lewat Al-Quran. Mu'ridun, berpaling. Am lahum aliyatun tamna'uhum min dunina, atau keberpalingan mereka itu karena mereka merasa punya Tuhan-Tuhan, tamna'uhum min dunina, yang dapat mencegah Tuhan-Tuhan itu kepada mereka, min dunina, dari selain kami, berdesiatul lagi, sehingga tidak mau menggubris Al-Quran, tidak mau menggubris peringatan perintah Allah. Apa karena mereka merasa punya Tuhan-Tuhan itu yang dapat mencegah dan menghalangi azab yang akan turun? La yastati'una nasra anfusihim. Padahal Tuhan-Tuhan itu la yastati'una, tidak mampu mereka nasra anfusihim, menolong dirinya sendiri, membela dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Lebih-lebih menyelamatkan pihak lain, lebih-lebih menolong pihak lain. Menolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Namanya batu yang disembah kemudian diakui sebagai Tuhan-Tuhan. La yastati'una nasra anfusihim, mereka tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, lebih-lebih menolong pihak lain. Walahum minna yushabun, walahum, dan tidak ada mereka itu minna, dari adab kami, yushabun, dilindungi. Yushabun, mereka tidak akan bisa dilindungi ketika adab Allah itu sudah turun. Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta qala 'alaihimul 'umur. Bahkan tidak cukup hanya penundaan azab itu saja yang diberikan oleh Allah sebagai bukti belas kasihnya. Tidak hanya cukup penundaan azab, tapi kemudian Allah matta'na haula'i, kami beri kesenangan, haula'i, mereka diberi kesenangan oleh Allah, wa aba'ahum, dan bapak mereka juga diberi kesenangan oleh Allah, hatta qala alaihimul umur, hingga kepada masa yang panjang dari umurnya. Hatta qala, hingga pada masa. Tol itu panjang, tul panjang. Jadi jalan tol, jalan yang panjang, lurus. Nah, jalan tol, jalan yang panjang itu dalam Al-Quran diistilahkan dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, lebar, lurus. Nah, jalan lebar dan lurus ini mempercepat sampai kepada tujuan. Beda dengan jalan yang berbelok-belok, itu lambat, untuk sampai ke tujuan lambat karena harus pelan. Tapi kalau jalan tol, jalan
segera menyampaikan pada tujuannya. Nah di sini hatta qala alaihimul umur, hingga sampai pada waktu yang panjang dari umurnya, beratus-ratus tahun, bahkan lebih dari itu. Nenek moyang mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya belas kasih Allah itu diwujudkan dalam bentuk penundaan ada, tapi mereka juga diberi dengan kesenangan-kesenangan. Hingga waktu yang panjang dari umur. Ayat ini berbicara tentang istidraj, Bapak. Tentang istidraj. Istidraj itu istilah Al-Quran yang merupakan Allah mau ulur-ulur secara pelan-pelan. Kalau bahasa Jawanya mungkin apa ya? Lulu. Dilulu. Ada bahasa yang lebih tepat ya. Ada bahasa yang lebih Indonesia. Kalau lulu itu bahasa Jawa. Yang bahasa yang lebih Indonesia apa bahasanya kalau lulu itu? Pak Haji, apa? Bahasa Indonesia kalau lulu itu kan orang bahasa Jawa. Kalau orang Madura itu solak, disolakkan, solak. Harus tanya ke ahli bahasa. Ya itulah istidraj itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang kalau bahasa Jawa disebut sebagai luluan. Ya, mengulur sedikit demi sedikit biar semakin bangga dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama dengan ayat dalam surah Al-An'am ayat 44. Ayat 44. Nah, ini Pak Gurunya ada hadir nih. Biasa yang buka Al-Quran. Bunyinya begini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwabas samaa'i wal ardi hatta idza farihu bima utu aqadnahum bima kanu aqadnahum baghtatan wa hum mublisun. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka itu meninggalkan ma dzukiru, apa yang telah diperingatkan oleh Allah. Ada bencana tsunami, ada bencana gunung meletus korbannya banyak, ada bencana banjir bandang dan sebagainya. Ketika mereka meninggalkan, ketika ada peringatan-peringatan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebaikan yang datang dari langit. Pertanian sukses, panenan lancar, usaha datang. Tapi maksiat jalan terus. Ketika seperti itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nah, ini istidraj, solakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luluan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, mengutip sabda Rasul seperti ini. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbuhu wa huwa musirrun ala maksiyatihi alam annahu min ustidrajun lahu
Ini hadis Rasulullah dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Idza ra'aitallaha, bila kamu melihat Allah, yu'til 'abda, memberikan Allah itu kepada hamba, ma ibu, apa yang dia senangi. Minta pertanyaannya sukses, panen bau dipenuhi oleh Allah. Minta dagangannya laris dipenuhi oleh Allah. Minta jabatannya naik terus dipenuhi oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil Allah memberi enak terus pada orang itu. Wa huwa musirrun ala ma'siyati, padahal orang itu tetap saja dalam kemaksiatannya. Semakin bagus hartanya, semakin bagus tinggi jabatannya, dan seterusnya. Dia tetap berkubang dalam kemaksiatannya. Fa'lam, maka ketahuilah situasi yang seperti itu, annahu min istidrajun, sungguhnya mereka itu dari Allah merupakan solagen, luluan. Saya ingat Pak Sambo ini. Pak Sambo itu sudah jenderal, sukses, karirnya menanjak. Tapi kemudian itu dianggap sebagai kekuatan dirinya sendiri. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Bahkan yang terakhir saya mengikuti juga, karena ini sudah menjadi berita konsumen publik. Mengikuti juga, ini ada bisnis narkoba. Ada bisnis narkoba. Masya Allah. Dan sampai dengan itu. Jadi jangan hati-hati ketika kita diberi itu sumber Allah, diberi sukses semua, jabatannya lancar, naikkan pangkatnya, kemudian rezekinya lancar. Tapi dia tidak ingat pada Allah, semakin maksiat kepada Allah. Ingat, berhati-hati di sini. Jangan-jangan ini merupakan solagen, luluan dari Allah. Ini hatinya saya. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa musirrun ala ma'siyati. Rezekinya lancar, anaknya sukses. Tapi dia tetap berkubang dalam kemaksiatan, tidak mau bertobat kepada Allah. Ingat, hati-hati, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, maka apakah tidak melihat? Apakah mereka tidak melihat anna na'til arda, sesungguhnya kami na'til arda, mendatangi negeri, bumi artinya negeri, nanqusuha min atrafiha, nanqusuha, kami mengurangi negeri itu, min atrafiha, dari segala ujungnya, dari segala penjurunya dikurangi. Ulama-ulama memahami banyak paham di sini. Ada yang mengatakan dengan penaklukan, sehingga bumi mereka, negeri mereka sedikit tercaplok menjadi milik kaum muslimin. Ada yang memahami ini bahwa isyarat ilmiah, bahwa bumi itu semakin lama semakin menyusut, dikeruk oleh air laut. Apa humul ghalibun? Ketika seperti itu, apa humul ghalibun, maka apakah mereka yang akan menang? Jawabannya Allah, tidak. Yang akan menang adalah Nabi dan para sahabatnya serta orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka tetap saja akan kalah. Ini dibuktikan dengan terjadinya penaklukan Mekah, Fathu Mekah pada tahun ke-8 dari setelah 8 tahun Nabi pindah ke Madinah. 8 tahun setelah 8 tahun kemudian Nabi dan para sahabat dari Madinah dapat merebut kembali Mekah itu dari kekuasaan orang-orang musyrik. Qul innama unzirukum bil wahyi wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu zaidun li qalbi
فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومهلتي وصلي وسلم يا إلهي على النبي وآله وأصحابه بهم نلت بنيتي ويا ربي زدني به علما وحكمة بجاه النبي من جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط